Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kali ini aku pengen buat untuk perasaan terdalamnya dia untuk kamu ya, dan ini untuk zodiak Aries. Oke, Aries, kita lihat pembacaannya. Ini bisa energi kamu ataupun energi dia. Dan pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau enggak pas, enggak sesuai, ya udah mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu ya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, ya, namun juga seorang konselor. Oke. Oke, so kita lihat oracle-nya. Aries, wow, ada cross, salib, ada angel, ada perjuangan, ada hal yang harus diberikan untuk mempertahankan hubungan kalian, ataupun dia yang harus dia lakukan untuk mempertahankan hubungan kalian berdua. That's a good thing kalau memang dia ikhlas, hal yang baik kalau dia ikhlas, kamunya ikhlas, so why not ya. Sorry for the noise. Aku sama sekali nggak masalah dengan hubungan yang mau seberat apapun, tapi kalau dia ikhlas menjalani, ya berarti dia nggak ngerasakan berat. Kita yang ngelihatnya aja berat, padahal mungkin dianya enggak sih, dia ya. Jadi kita harus melihat juga dari sisi orangnya ya, dia gimana, benar-benar ikhlas atau dia hanya mensabotase diri dia, atau dia termanipulasi. It's different, itu berbeda. Energi sun, energi matahari. Aries adalah energi matahari juga ya, energi yang ngasih lihat tentang cinta dan kasih sayang ya, dari seseorang yang cukup berpengaruh untuk kamu di sini ya. So kita lihat ya, dan ada nice di sini. Oke. Energi kamu berurusan sama Libra di sini aku lihat, dan ada Rider di the bottom of the deck. Energi yang ngasih lihat kamu ngerasa ditipu, kamu ngerasa nggak dihargai, perjuangan dia ataupun perjuangan kamu seperti nggak ketemu. Jadi gini, dia mungkin ngerasa berjuang berlebihan ke kamu, atau kamu ngerasa berjuang berlebihan ke dia ya, yang membuat kalian berdua ragu di sini. Ini sebenarnya pembakaran ego. Aku ngerasakan memang ada yang harus kamu kehilangan, terutama masalah keuangan dan karir bersama dia. Begitu juga dia bersama kamu, sebagai bentuk menyelesaikan karma kalian berdua sebelum kalian bersatu, sebelum kalian menikah. Kenapa kayak gitu? Karena aku melihat energi sun, energi matahari begitu berat di sini. Energi sun itu energi seseorang yang bisa mempertahankan boundariesnya, keegoisannya untuk nggak sakit, nggak kecewa. Jadi aku ngerasakan energi seseorang yang seperti ini ya. Dan energi Libra seperti aku bilang tadi, seven house-nya kamu ya Aries ya, ini tentang cinta. Semakin kamu nuntut cinta dan kasih sayang dalam hidup kamu, semakin ada energi pembakaran ego seperti aku bilang, dan pembakaran hal-hal yang harus dibuang harus terjadi antara kamu dengan dia, antara kamu dengan pasangan, yang mungkin gak mudah memang, tapi ini memang harus terjadi. Karena di masa transit Jupiter dan Rahu di sini di first house-nya kamu, membuat kamu memang bisa secara bodoh memang, sorry kalau aku kasar ya, tapi seperti itu, dibohongi oleh seseorang. Tapi juga kamu bisa dibodohi oleh pemikiran dan emosi kamu sendiri, itu bedanya. Jadi kamu harus melihat Aries ini karena perasaan dan emosi kamu, atau memang ada sesuatu yang salah dalam diri kamu ya. Jadi lihat apa yang terjadi dalam diri kamu sebenarnya saat ini ya. Tapi aku melihat kebanyakan dari kalian memang dari pemikiran, dari egoismenya kita. That's good. Dia memang kalau kita punya egoisme yang membantu kita untuk menjaga kita agar nggak ditipu, nggak dipermainkan oleh pasangan kita,
nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau itu membuat kita sampai nggak melihat kenyataan, mengontrol diri kita, itu yang nggak baik ya. Jadi perhatikan lagi ya, dalam hidup mau seperti apa, ngelakuin apa ya, berpikir seperti apa, itu kembali ke kepala kita sendiri, perasaan kita sendiri sih. Jadi apapun yang terjadi dalam kepala kita belum tentu semuanya benar ya. Ini yang dimaksud aku sebagai pembakaran ego, maksudnya untuk kita belajar. Kalau kita kehilangan sesuatu, berarti memang kita harus kehilangan itu, mau karena kitanya yang bodoh atau kitanya yang bohongi seseorang atau seseorang membohongi kita, berarti memang ada karma yang harus kita buang bersama dengan dia sih. Karena aku lihat keuangan banget di sini, kamu bisa bersama pasangan habis-habisan bicara keuangan, aku melihat, ataupun dia juga habis-habisan keuangan untuk kamu, tapi ini akan berakhir baik. Karena ngasih lihat, jujur Jupiter dan Rahu di first house kamu membantu untuk kamu ikhlaskan. Kalau kamu ikhlas dan maksudnya mengikhlaskan semua yang terjadi saat ini, misalnya sampai habis-habisan keuangan demi keluarga, demi pasangan, ini akan digantikan dengan energi yang jauh lebih baik. Cuman nih kita sebagai manusia ya terkadang kita fokus dengan buruknya gitu, tapi kita nggak ngelihat real kenyataannya seperti apa ya. Padahal kehilangan itu untuk kita dapatkan yang lebih baik sih. Aku ingat banget ini perkataan salah satu dari keponakan aku. Jadi dia kan kehilangan uang, dia dapat duit 50.000 gitu ya dari ibunya, terus hilang gitu, dan mamaku ganti ya, dengan 100.000 ke dia. Dia nggak fokus dengan 100.000 yang dia dapatkan, tapi dia fokus dengan apa yang dia kehilangan. Jadi dia bilang, kalau aku tadi nggak hilang, aku punya 150, dia bilang sekarang. No, itu cara pemikiran yang salah sekali. Kalau dia nggak kehilangan 50.000, dia nggak akan dapat 100.000. Kenapa? Karena energi 100.000 itu ada saat dia kehilangan uang tersebut, bukan karena dia mempertahankan duit itu. Semakin dia mempertahankan duit itu, dia nggak akan dapat 100.000 itu sih. Jadi ini simple, sederhana banget pembelajarannya, tapi jujur ya, aku ingat banget ini ya, karena ini kejadian berapa tahun yang lalu. Jadi aku ingat, aku sempat kaget saat ngelihat reaksi dia kayak gitu ya. Tapi wajar sih, anak-anak ya, masih SMP dia waktu itu. Jadi ya dia malah ngomong kayak gitu. Jadi aku sampai, jujur pemikiran aku nggak sampai ke sana ya, karena kalau aku pribadi ya sekarang aku belajar untuk kalau sudah sesuatu itu hilang, ya hilang aja ya. Seperti misalnya aku sering banget kehilangan emas, terutama anting, karena aku kan suka naik motor ya, jadi sering pakai helm. Jadi antingku biasanya lepas tanpa aku ketahui, hilang sebelah atau dua-duanya hilang ya. Dan setelah lepas hilang, kalau aku lagi sibuk ya udah gitu, mau cari kemana juga nggak akan ketemu gitu, karena aku misalnya jalan kemana-mana, dan pasti kalau aku jalan tuh aku sibuk dan aku nggak berada di satu tempat. Karena kalau aku keluar dari rumah, aku biasanya ngelakuin banyak hal untuk sekalian aku beresin semua gitu. Jadi aku bakal lama lagi untuk keluar dari rumah. Jadi kalau itu hilang ya udah hilang gitu, aku nggak ingat apa yang aku kehilangan itu, ya udahlah gitu sih. Tapi kalau yang lain kan mikirnya, ya ampun emas aku hilang, di mana bakal dicari. Jadi ya bakal, itu perbedaan cara pandangnya. Jadi ini yang aku lihat Jupiter Jupiter dan Rahu di first house kamu, kasih lihat energi yang sama seperti ini ya untuk kamu Aries. Karena memang kita nggak bisa fokus dengan apa yang kita udah kehilangan. Karena kalau kamu fokus ke sana, kamu gak akan melihat ya, dan kamu gak akan tahu apa yang bisa kamu dapatkan setelahnya. Benar-benar belajar untuk ikhlas, melepaskan kontrol ya, biarkan yang pergi dan biarkan yang hilang, dan biarkan apa yang datang dalam hidup kamu, biarkan dia datang ya sih. Karena aku melihat ini bisa masalah pernikahan, juga bisa keuangan, karena pernikahan, keuangan suami kamu atau keuangan anak kamu di sini aku bisa bilang. Jadi perasaannya terdalam pasangan kamu di sini ke kamu ya, lebih ke dia berharap untuk kamu percaya sama dia. Karena jujur posisi dia saat ini nggak mudah ya, posisi dia berat ya, dia kehilangan banyak, aku nggak tahu kenapa.
yang pastinya seperti itu ya, karena setiap skenario dari kalian, dari kita bakal berbeda. Yang pastinya dia kehilangan banyak keuangan, dan dia nggak, jujur aku bisa bilang dia memang nggak sepenuhnya jujur, karena dia takut kamu malah kamu kecewa, tapi niat dia hanya ingin untuk hubungan kalian baik-baik aja. Abundance, keep a positive mindset, tetap mempunyai iman dan yakin hubungan kalian akan baik-baik aja, dan keuangan kamu akan sangat membaik. Endings bring new beginnings, growth, change, celebration, transition. Seperti aku bilang tadi ya Aries, kalau kamu harus kehilangan sesuatu, ya memang ada sesuatu yang baru hadir, lebih besar daripada sebelumnya. Reminiscing, keep shared perception, learn from the past, boundaries, stability, security, addiction. Wow, kita memang sering banget fokus dengan masa lalu kita ya, karena kita takut, kita jerah, kita menjadikan masa lalu kita sebagai garansi agar di masa depan kita nggak disakiti, dikecewakan. Ya, aku ngerasain banget kamu takut dikecewakan di sini. See, separation. Kamu takut akan kecewakan lagi, takut gagal lagi, ya. Heartbroken. Wow, bottom of the deck-nya heartbroken seperti aku bilang. Dia ngerasakan kamu sakit hati, kamu kecewa di sini juga, Aries. Tapi dia berharap untuk kamu percaya dan yakin kalau dia akan membantu ya ke depannya hubungan kalian gimana, selama kamu yakin dan percaya ya. Dan kalau kamu sekarang gak sanggup untuk menjalani hidup bersama dia, hubungan sama dia karena sakit hati kamu, dia gak memaksakan kamu, yang penting kamu baik-baik aja, sehat-sehat saja, dan kamu masih bersama dengan dia. Karena jujur pribadinya dia di sini, dia ngelihat kamu sakit, berjuang sendirian ya. Dia pengen untuk kamu bahagia dan yakin, karena memang semua hal butuh waktu dan butuh proses. Dan semakin kamu overthinking, semakin kamu sakit. Maksudnya sakit, bukan aku doakan ya, cuman semakin kamu gak ngeliat kebahagiaan yang kamu punya sekarang gitu loh ya. Ingat pembakaran ego. Kalau kamu gak ngasih makan ego kamu gak akan ngerasa terbakar di sini Aries. So pasangan kamu gak akan kemana-mana ya, dia akan selalu stay sama kamu walaupun di masa yang sulit saat ini. Begitu juga kamu, melihat hati kamu juga ingin, karena sebenarnya di dalam hati yang terdalam kamu mencintai dan menyayangi dia, begitu juga dia ke kamu. Cuman ya itu tadi, ketakutan kamu menutupi diri kamu, buat kamu takut kalau ini akan gagal lagi. Okay, but that's okay. Kita memang harus fokus dengan diri kita dan apa yang harus kita fokuskan di masa ini, karena di masa inilah yang terbaik untuk di masa sekarang. Karena gimana pun masa depan juga bakal terlihat dari fokusnya kita saat ini, bukan terhadap kesakitan kita saat ini. Kalau kita fokus dengan kesakitan ya kita bakal sakit juga di masa depan. Tapi kalau kita fokus dengan kebahagiaan, kita akan bahagia sekarang dan nanti. Okay, so perasaan dia adalah dia sangat menyayangi kamu, dan dia terima kasih karena kamu masih stay bersama dengan dia walaupun kamu capek dan lelah. Tapi dia akan memperjuangkan kamu di sini. Okay, so that's it. I think that's all. Kalau harap ingin membantu, thank you so much for watching. Udah terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya Aries.